Tidak ada manusia yang sama di dunia ini. Mereka masing-masing memiliki karakteristik mereka tersendiri. Begitu juga dengan murid kita di sekolah. Ada keunikan dari masing-masing mereka, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah, bagaimana pembelajaran yang baik yang sesuai dengan kebutuhan murid kita? Simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wilda Fitria, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya, saya tidak memperhatikan keberagaman dalam murid saya. Saya memperlakukan murid saya sama semuanya. Tidak memperhatikan gaya belajarnya, tidak memperhatikan minatnya, dan tidak memperhatikan kenyamanan bagi muridnya. Tapi setelah saya mempelajari teori pembelajaran berdiferensiasi ini, akhirnya saya bisa mengetahui apa bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid saya. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Ingat, setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, profil belajar, dan lain-lain. Pasti berbeda kan? Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar muridnya yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Apa yang harus dilakukan oleh guru untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Lalu, bagaimana pembelajaran diferensiasi di kelas dapat memenuhi kebutuhan belajar muridnya? Simak penjelasannya. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus pertama, memahami tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, guru harus mengetahui dan merespon kebutuhan belajar muridnya. Ketiga, guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Kemudian, guru harus melakukan manajemen kelas yang efektif serta melakukan penilaian yang berkelanjutan. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar muridnya dengan cara pertama, guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu pertama, kesiapan belajar atau readiness. Kesiapan belajar mengharuskan guru mengetahui kapasitas murid, mempelajari materi, menilai pengetahuan awal, dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Kedua, minat belajar. Minat anak pasti berbeda-beda. Di sini, guru harus mampu memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Ketiga, profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan kepada murid
untuk belajar secara alami dan efisien tergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Pertama, mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan merefleksi praktik pengajaran, berbicara dengan guru sebelumnya, membaca rapor murid di kelas sebelumnya, serta menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnosis. Cara kedua, pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, yaitu menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu pertama, diferensiasi konten. Pada diferensiasi konten, guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Kedua, diferensiasi proses. Pada diferensiasi proses, guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Ketiga, diferensiasi produk. Pada diferensiasi produk, guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari. Yang pada intinya, peran guru sebagai sutradara yang merancang skenario pembelajaran yang tertulis dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang efektif dengan metode dan media, alat penilaian yang tepat dengan tujuan belajar yang berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar yang sudah teridentifikasi di awal. Dan guru juga yang membantu dengan sabar dan mendampingi murid saat mengalami kesulitan dengan memberikan hak yang sama, yaitu kesuksesan pembelajaran dan kemerdekaan dalam belajar. Selanjutnya, adakah keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang sudah dipelajari dalam pendidikan guru penggerak ini? Tentu saja ada. Pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang mana guru harus dapat menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Hal ini sangat sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi karena murid diberikan kesempatan pengembangan potensinya sesuai dengan gaya belajarnya. Salah satu peran dan nilai guru penggerak adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang memerdekakan potensi murid. Hal ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi produk, di mana murid diberikan kebebasan untuk menghasilkan produk yang mereka minati. Salah satu visi guru penggerak yaitu mewujudkan merdeka belajar dan profil belajar Pancasila. Agar visi tersebut terwujud, pembelajaran berdiferensiasilah yang dapat mendorong murid mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan inovatif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi antara murid dan guru harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 pada video kali ini. Semoga menginspirasi dan terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.